Inna afdala ayami dunia ayamul ashra kama qala. Sebaik-baik hari di dunia adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadirin Allah muliakan, ketika seorang hamba diberikan taufik untuk berada di musim ibadah seperti 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka ini adalah sebuah keuntungan dan keberuntungan, dan tidak mudah, sesuatu yang terkesan otomatis. Kan pertemuan kita dengan 10 hari pertama Dzulhijjah terkesan otomatis, hadirin. Tapi kalau kita renungkan, kita tadabburi, kita nggak akan bisa bertemu dengan 10 hari ini kecuali dengan kekuatan dan taufik serta nyawa yang Allah berikan kepada kita. Dan kalaupun kita ketemu, kita nggak akan bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, marilah kita camkan bersama-sama dan perlu kita tanamkan bersama-sama bahwa banyak hal yang harus kita syukuri tapi kita lupakan, dan banyak yang harusnya kita rasakan bahwa ini sebuah keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita lalai. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa bersyukur, karena gak banyak orang yang pandai bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali membahas tentang amal soleh yang, atau bagaimana anak yang berbakti kepada orang tuanya setelah orang tua itu wafat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal penting, bahwa salah satu cara berbakti kepada orang tua yang sangat efektif dan dijelaskan oleh para ulama dan seringkali kita lupakan ini, yaitu sebuah amal saleh yang dikembalikan ke sebuah hadis yang kita sudah familiar dengan itu. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a alaihi amalu," atau idza mata ibnu Adam inqata'a amalu ila min thalath. Jika anak Adam wafat, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal. Shadaqatun jariyah, aw ilmun yantafa'u bih, aw waladin saleh yad'u lah. Jika anak Adam wafat, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali dari 3 hal. Shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir, aw ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'u lah, dan doa anak yang saleh atau anak yang saleh mendoakan untuk orang tuanya. Dari hadis ini banyak para ulama memberikan keterangan, atau di antara keterangan sebagian para ulama adalah bahwa setiap amal soleh yang dikerjakan oleh seorang anak, maka orang tuanya mendapatkan pahalanya. Setiap amal soleh yang dikerjakan oleh seorang anak, maka orang tua mendapatkan pahala.
bukan hanya pada saat anak yang soleh itu berdoa dalam arti meminta kepada Allah, tapi semua yang dikerjakan oleh seorang anak, orang tua dapat pahala. Anak sholat, orang tua dapat pahala. Anak berzikir, orang tua dapat pahala. Anak mentauhidkan Allah, orang tua dapat pahala. Anak menjaga salat rawatib, orang tua dapat pahala. Anak puasa Ramadan, orang tua dapat pahala. Semua yang dikerjakan oleh anak, orang tua dapat pahala. Kenapa demikian? Karena ulama menjelaskan bahwa penyebutan kata doa dalam hadits awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh mendoakan orang tuanya, penyebutan kata doa itu bisa bermakna seluruh amal ibadah yang dikerjakan oleh anak. Kenapa demikian? Ada beberapa keterangan, diantaranya bahwa kata doa di dalam agama kita itu bisa bermakna dua hal. Yang pertama, doaul masalah, doa yang artinya meminta, sebagaimana biasa kita pahami selama ini. Dan yang kedua, doa yang bermakna ibadah. Doa yang bermakna ibadah, artinya setiap ibadah yang dikerjakan itu bisa dinamakan dengan doa. Jadi semua ibadah yang kita kerjakan itu bisa bermakna doa. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan waladin salih yad'ulah, itu bisa bermakna anak yang soleh yang meminta sesuatu untuk orang tuanya, atau meminta kebaikan untuk orang tuanya. Atau waladin salih yad'ulah, artinya anak yang soleh yang beribadah sehingga pahalanya sampai kepada orang tua. Itu dijelaskan sebagian orang, diantaranya oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala dan para ulama yang lain. Sehingga ketika ada seorang anak terpukul saat orang tuanya wafat, merasa belum berbakti ketika orang tuanya masih hidup, lalu bingung harus ngapain untuk bisa berbakti kepada orang tuanya, kita katakan, kalau benar-benar ingin berbakti kepada orang tua di saat orang tua itu wafat, maka jadilah anak yang soleh. Karena sebatas Anda jadi anak yang soleh, lalu Anda mentauhidkan Allah, Anda tidak melakukan kesyirikan, Anda ikhlas dalam beribadah, Anda mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Anda kerjakan untuk amal ibadah, secara otomatis orang tua Anda mendapatkan pahalanya. Orang tua mendapatkan pahalanya. Dan diantara dalil juga yang digunakan oleh sebagian para ulama untuk menekankan hal ini, bahwa setiap yang dikerjakan oleh anak yang soleh, orang tua mendapatkan pahalanya, adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, wa inna waladahu min kasbih, dan sesungguhnya anaknya itu bagian dari upaya dan effortnya. Anak itu hasil dari upaya orang tua. Anak itu adalah hasil dari upaya orang tua, dari effort orang tua, hasil dari apa yang dilakukan dan dikerjakan orang tua. Dan ketika kita pahami konsep ini, maka mari kita ingat kembali apa yang Allah firmankan dalam surat An-Najm ayat 39, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan seorang manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diusahakan.
manusia, An-Najm ayat 39, manusia itu nggak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang diupayakannya, apa yang diperjuangkannya, apa yang diupayakannya. Nah, kalau kita gabungkan surat An-Najm ayat 39 dengan hadis tadi, maka kesimpulannya, konklusinya, manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang diupayakan dan diusahakannya. Dan Nabi SAW bersabda, dan anaknya bagian dari usaha orang tuanya. Maka anak, apa yang dikerjakan anak itu pahalanya sampai kepada orang tua. Pahalanya sampai kepada orang tua. Orang tua juga mendapatkan apa yang diperjuangkan anak. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, jadilah anak yang soleh, jadilah pribadi yang soleh dan soleha. Karena itu bukan hanya bermanfaat buat diri kita, itu bermanfaat buat orang tua kita, khususnya bagi kita yang merasa lalai, belum bisa buat apa-apa, belum bisa membahagiakan orang tua, atau belum punya uang, belum punya segala macam. Kalau kita ngeliat ada sebagian anak bisa belikan barang-barang buat orang tuanya, bisa belikan makanan yang enak buat orang tuanya, dia nggak punya uang. Ada, dia lihat misalnya ada anak bisa mengumrohkan orang tuanya, ada anak bisa menghajikan orang tuanya, tapi dia nggak punya uang. Maka jadilah anak yang soleh, jadilah wanita yang soleha. Karena dengan Anda menjadi anak yang, atau laki-laki yang soleh dan wanita yang soleha, itulah kesetiaan dengan orang tua, itulah bakti kita kepada orang tua. Setelah kita persembahkan itu semua hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya sekali lagi, ini yang nggak boleh kita lupa. Dan mari kita lihat sisi lain. Kita yang menikah, atau kita yang mau punya anak, atau kita yang punya anak, perjuangkan anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Capek memang, letih memang, tapi kalau Allah kasih taufik dan anak ini jadi anak yang soleh dan soleha, itu setiap amal yang dia kerjakan itu untuk kita. Nah, itu luar biasa. Ada orang tua hafalannya cuma trikul, walaupun trikul Masya Allah ya, tapi dia punya anak hafid atau hafidhah, dan anak itu meroja Al-Quran tiap hari, maka dia mendapatkan pahala muroja setiap hari tersebut. Allahu Akbar. Itu jadi para ulama. Ada orang tua tuh nggak pernah qiyamul lail, nggak pernah tahajud, ia hanya mengerjakan salat wajib selesai. Tapi anaknya setiap malam bangun di waktu malam, sujud kepada Allah, ruku kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala tahajud tiap malam. Allahu Akbar. Ada orang tua nggak pernah puasa sunnah, dan puasa Ramadan, tapi anaknya puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah seperti ini. Ada yang puasa Nabi Daud, ada yang perbanyak puasa di 4 bulan haram, sebagaimana keterangan mayoritas para ulama. Maka orang tuanya mendapatkan pahala puasa anaknya tersebut. Ada orang tua nggak ngerti bahasa Arab sama sekali, tapi dia punya anak ngerti bahasa Arab. Dan karena anak itu ngerti bahasa Arab, ketika misalnya dia dengar sebuah ayat di dalam sholat atau di luar sholat, mungkin lagi dia dengar sholat, lalu secara karena dia ngerti bahasa Arab, dia bisa mengerti, dan di saat itulah makna dari ayat itu masuk ke dalam hatinya, lalu dia bisa mentadaburi, maka pada saat itu orang tua dapat pahalanya. Wah, itu luar biasa hadirin. Wa inna waladahu min kasbi, anakmu itu adalah
bagian dari usahamu atau usaha ayahnya. Seorang anak adalah bagian dari hasil usaha orang tua. Atau waladin soleh yad'ulah. Orang tua nggak punya uang, tapi anaknya punya uang, anaknya bersedekah setiap hari, anaknya berinfak setiap hari, orang tuanya dapat pahala. Ini yang perlu kita renungkan, ini yang perlu kita camkan. Ini luar biasa. Ada orang tua sekali lagi, dia keluarkan uang sebanyak-banyaknya untuk kesuksesan anaknya, tapi hanya sukses di dunia. Anaknya nggak sholat, anaknya nggak beribadah sama Allah, anaknya nggak ngerti tauhid dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa manfaatnya buat orang tua? Sebaliknya, orang tua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena anaknya jadi begini karena support dari orang tua. Hadirin Allah muliakan. Ini kabar gembira bagi dua belah pihak, bagi anak maupun orang tua. Sekali lagi, anak, ini peluang besar kita berbakti sama orang tua kita dengan cara yang paling simpel. Jadi sebelum bicara macam-macam, jadi saya harus bagaimana dong Pak Ustadz? Ya, Anda jadi orang soleh dulu deh, udah gitu. Benar mau berbakti sama orang tua, benar sayang sama orang tua, jadi anak yang soleh. Anda jadi anak yang soleh, ayah dan ibu Anda mendapatkan keuntungannya. Anda sujud dulu sama Allah, Anda ikhlas dulu dalam beribadah, Anda takut dulu sama Allah. Kalau Anda melakukan apapun, Anda berharap dulu sama Allah SWT. Jangan dikit-dikit bergantung sama A, bergantung sama B. Anda bergantung dulu sama Allah SWT. Itu dengan Anda lakukan itu, orang tua akan mendapatkan pahalanya. Dan sebaliknya, kalau Anda melakukan maksiat segala macam, dan itu ada andil orang tua Anda, kan orang tua Anda kurang mendidik atau nggak mendidik sama sekali, itu kena orang tua. Bahkan kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang kan adalah pemimpin dan setiap orang akan ditanya tentang orang-orang yang dia pimpin. Ibu Anda kena loh. Karena Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladih. Seorang wanita adalah penanggung jawab dan akan ditanya tentang urusan rumah dan anak-anak. Ayah Anda kan ditanya sama ku anfusakum wa ahlikum naro. Udah benar belum dijaga? Coba kita jujur sama diri kita aja mas sekalian. Berapa persen di antara kita yang orang tuanya benar-benar mengamalkan ku anfusakum wa ahlikum naro? Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berapa persen dari kita yang orang tuanya mendidik benar-benar kita sesuai dengan sunnah Rasul SAW? Berapa persen? Dan bukan mereka orang jahat, enggak. Mereka mungkin nggak ngerti, nggak tahu, atau mungkin ada khilaf, ada lalai. Tapi kita sebagai anak yang tahu, ayahnya orang baik, insya Allah. Ibu ini punya kebaikan yang banyak. Nasabuhum kadzalik, wallahu hasibuhu la nuzaki oleh ahad. Ini peran kita sebagai anak dengan segala kebodohan kita. Dan Allah yang maha tahu tentang hati mereka. Dan kita tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada banyak orang kan begitu. Orang tuanya di atas fitrah. Cuman mungkin nggak tahu ada segala macam dari ini. Nah sekarang kita udah tahu hadirin. Kita udah belajar, Allah kasih hidayah dan seterusnya. Masa kita tega gitu membiarkan mereka? Dan sebagian mereka itu nggak semuanya bisa dibilangin atau diarahkan. Dan bisa jadi bukan karena nggak mau, di antara sudah meninggal dunia, rahimahumullah, atau sudah nggak ngerti apa-apa, sudah lemah, ada yang sudah pikun dan seterusnya.
Tapi kita tidak. Dan di hadapan kita ada sabda Nabi SAW, awaladin salihin yada'ullah, atau anak yang soleh senantiasa mendoakan mereka atau beribadah sehingga pahalanya sampai ke mereka. Di hadapan kita ada wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa inna waladahu min kasbih. Apa langkah kita, hadirin? Kita tega biarkan mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita berusaha memperjuangkan diri kita lalu dan secara otomatis memperjuangkan mereka? Karena kita dikasih janji oleh Rasulullah SAW, dan janji Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu Allah wahyukan kepada beliau. Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Jadi ini yang harus membangun kesadaran kita bahwa ini seringkali bukan tentang kita seseorang diri, seringkali tentang kita dan orang tua kita, mereka yang sudah habis-habisan dengan segala ketidaktahuan mereka. Ada banyak kita orang tuanya tuh nggak ngerti, dan kalau orang tuanya ngerti, mereka akan berikan itu ke kita. Mereka akan didik kita, mereka akan totalitas, tapi mereka nggak tahu. Akses ilmu di masa mereka nggak seperti akses ilmu di saat ini. Kesempatan belajar pada saat itu atau di tempat mereka nggak seperti yang kita dapatkan hari ini. Tapi mereka sebenarnya baik dan mau berubah. Dan banyak di antara kita itu ngerti agama juga dari doa mereka. Belajar agama juga karena perjuangan mereka, baik langsung maupun tidak langsung. Langsung mungkin mereka masukkan ke pondok atau mereka ini, atau dikasih nasihat, dikasih wejangan dari kecil, lalu dengan taufik Allah nasihat itu yang walaupun 1-2 kalimat nasihat itu kita pegang pada saat kita merantau, pada saat kita berjuang, dan akhirnya Allah arahkan ketemu itu, ketemu kebenaran, ketemu al-haq, ketemu kajian gitu. Dan jangan pernah lupa doa orang tua gitu. Pada banyak anak itu dapat hidayah bukan karena doanya, tapi doa orang tuanya, doa ibunya, doa ayahnya. Ada pun anaknya tidur aja kerjanya, atau main sana lari sini segala macam, tiba-tiba dapat hidayah ketika direnungkan. Saya tuh air mata ayahnya setiap malam, itu air mata ibunya setiap malam. Itu kalimat-kalimat sederhana yang dipanjatkan oleh ayah dan ibunya. Ya Allah, kasih hidayah buat anak saya. Itu karena pengakuan dosa ayah dan ibunya. Ya Allah, saya gak ngerti didik dia. Sekarang dia jadi anak remaja, gak ngerti agama, dan buat ini, buat itu. Itu salah saya, ya Allah. Nangis gitu bapaknya. Gak ada yang tahu gitu. Si anak mah tidur aja, nanti pas bangun main. Tapi Allah ijabah doa tersebut, dan anak itu beberapa waktu kemudian dapat hidayah. Orang tuanya alim? Enggak alim. Orang tuanya ustadz? Bukan. Ngerti bahasa Arab? Enggak ngerti. Orang tuanya adalah seorang orang tua yang awam, tapi menyadari banyak sekali kesalahannya pada saat mereka didik anak mereka, dan mereka bingung mau ngapain. Anaknya udah kuliah, ada anaknya udah lulus, udah kerja, anaknya udah punya anak, ya udah mereka andalkan doa-doa mereka, dan Allah ijabah doa orang tua. Lalu sekarang kita bagaimana? Hadirin Allah muliakan, jadilah anak yang soleh, jadilah anak yang bertakwa,
kita beribadah, orang tua kita dapat pahalanya insya Allah. Dengan kita bertakwa, orang tua kita mendapatkan ajar dari ketakwaan kita. Ini yang seringkali kita lupakan. Sesederhana itu. Dan ini menunjukkan kemaha sayangnya Allah sama kita. Ini hadiah dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah buat tuh jalan mudah gitu hadirin. Allah kasih harapan buat kita. Bagaimana tidak boleh Allah Al-Muhsin yang maha baik, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Masa kita lepaskan? Oleh karena itu, jadilah anak yang berbakti dan mulailah dengan menjadi hamba yang soleh. Hamba yang soleh lah. Itu dulu deh, sebelum kita macam-macam. Jadi gimana? Boleh nggak ini? Boleh? Ya itu habis itu kita bahas misalnya. Tapi Anda tobat dulu sama Allah. Anda berubah dulu lah. Anda jadilah hamba yang baik. Jadilah umat Nabi SAW yang nurut gitu loh. Itu ngebantu sekali. Itu dasar dari semua pembicaraan. Karena kalau nggak begitu susah. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Allah terlalu benar. Dan ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama hadirin. Sekali lagi, dengan kita bertakwa dan dengan kita beribadah hanya kepada Allah, dengan kita mengerjakan amal soleh, maka kita akan mendapatkan janji Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan Nabi bersabda, idza mata ibnu Adam in qata amalu, jika anak Adam wafat maka terputuslah amal-amalnya kecuali 3 amal. Lalu Nabi SAW menjelaskan sedekahul jariyah, sedekah yang mengalir, wa ilmin yang yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, waladin salih yad'ulah, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Dan mendoakan, meminta atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik.